Ya, masih Anda simak Halo Kota Batik dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Andi Rif bersama Erwin Gutawa, Manis dan Sayang. Sebuah lagu lawas yang kemudian di remake ya, direkompos lagi oleh Erwin Gutawa dengan orkestranya. Sehingga kesannya jadi megah banget ya. Dari dulu dibawakan oleh Koes Plus. Keren banget, keren abis pokoknya. Ya, selamat malam juga yang sudah bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, saya sapa terlebih dahulu ada Pak Hairudin Dwi Wiradesa. Weh, selamat malam Pak Guru. Gimana kabar? Apa ya kita nggak ketemu? Wah, ya ampun. Katanya nih di WA ya, kalau bahas Soekarno biar imbang bahas Bung Hatta juga dong Kang Ribut. Asik tuh. Iya bener. Saya punya bukunya karya dari Bung Hatta juga dikirim sama Bu Mutia Hatta. Di rumah masih saya pelajari. Asik tuh. Aduh aku lupa ya. Apa ya, pendirian Bung Hatta ya mengenai kedaulatan Indonesia, kedaulatan rakyat. Itu keren banget. Cakep banget sumpah. Saya baca di halaman pertamanya aja udah ini kapan ya ada orang yang berani ngomong kayak gini ditulis lagi. Gila, bener-bener gila. Iya, beliau mengatakan tentang kedaulatan itu, kedaulatan adalah bagaimana kemudian rakyat punya harga diri dan negara wajib hukumnya membela harga diri rakyat. Gila. Sumpah, asik banget buku-buku beliau. Dan rupa-rupanya beliau ini Bung Hatta ini juga pernah mengajar di Universitas Indonesia ya. Waktu setelah setelah tidak menjabat sebagai wakil presiden pada waktu itu dan kembali ke kampus untuk mengajar, dan yang menarik lagi beliau mengajarnya filsafat. Saya juga punya bukunya yang filsafat ya, pengantar alam pikir Yunani kuno. Wah itu keren. Beliau itu merangkum dari konsep-konsep filsafat para filsuf Yunani. Memang bahasanya masih zaman dulu ya, tahun 60-an, 50-an. Jadi kalau dibaca anak zaman sekarang yang mungkin nggak terlalu demen belajar bahasa Indonesia, pasti akan berpikir orang yang mahasiswa bahasa Indonesia aja belum tentu dia akan paham. Karena jarak ke bahasanya memang jauh. Tahun 60, 80 itu sudah jauh. Nah, tetapi kalau belajar bahasa Indonesianya tekun ya, saya yakin masih bisa memahami. Oh, ini maksudnya ini. Oh, ini maksudnya ini. Gitu. Oke, lain waktu deh Pak Hairudin ya, saya akan bahas tuh Bung Hatta. Keren juga beliau. Saya mungkin akan bahas buku beliau aja. Keren tuh yang Kedaulatan Rakyat. Wos. Dahsyat, 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 dahsyat. Aha. Oke. Nah, saya akan lanjut lagi ngomongin soal sosok pemimpin bangsa kita yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia ya, sekaligus seorang proklamator Indonesia. Nah, kepribadian beliau ini sangat unik, sangat menurut saya memang sangat unik ya. Apalagi kalau kita lihat dari tanda tangan beliau. Nah, ada satu ilmu yang memang ilmu pengetahuan yang memang didesain atau dirancang untuk membaca kepribadian seseorang dari tanda tangan atau tulisan tangan. Namanya grafologi. Nah, dari grafologi kita bisa mendapatkan kita bisa melihat cara pandang seseorang terhadap kehidupan, terus kemudian bagaimana dia mengatasi masalah hidup, bagaimana dia itu menjalani kehidupannya, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, menjalin hubungan dengan orang-orang di luar di luar lingkungannya. Terus bagaimana kemudian dia itu melakukan hal-hal besar untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya sampai kehidupan semasa kecil, remaja, dewasa,
bahkan mungkin saat ini. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai dalam grafologi ya. Di antaranya adalah besar kecilnya huruf, lebarnya tulisan, kecondongan tulisan atau miring atau gimana gitu ya. Terus jarak atau spasi antar kata. Fluktuasi naik turunnya, tinggi rendahnya tulisan ya. Terus cara menarik garis sampai struktur tulisannya. Itu bisa dibaca. Nah, dari 4 contoh tulisan tangan serta tanda tangan Bung Karno yang ditulis dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dalam sebuah penelitian grafologi ditemukan sebuah konsistensi pola. Hal ini menunjukkan sang founding father memiliki kepribadian yang teguh dan konsisten meski dalam tekanan berat seperti saat merumuskan teks proklamasi. Oh iya, ada satu hal yang menarik tentang teks proklamasi ini. Saya pernah mencoba mengikuti apa yang disampaikan oleh Hasan Asmahani ya, kawan saya yang seorang penyair. Beliau mencoba menelisik teks proklamasi itu dari aspek bahasa dan ketemu nih, menarik. Teks proklamasi kita ini rupa-rupanya sangat diplomatik, sangat diplomatik. Why? Kenapa? Karena bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan adalah bukan merebut kekuasaan ya, tetapi hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan, bukan perebutan kekuasaan. Why? Kenapa kata yang dimunculkan? Meskipun itu kan digonta-ganti berkali-kali ya. Kalau Anda pernah menemukan naskah coret-coretannya itu, nah dicoret-coret itu di bagian itu, di kata itu. Perpindahan kekuasaan, pemindahan kekuasaan. Kenapa kok pemindahan? Bukan perebutan ataupun pengambil alihan gitu. Karena rapat yang dilakukan itu kan di mana, di Rengas Dengklok itu kan di rumahnya Laksamana Maida. Dan Jepang pada waktu itu dengan kekuatan penuh sedang mengontrol Indonesia pada waktu itu. Nah, makanya ini adalah cara cerdas. Itu adalah bahasa yang sangat halus dan itu nggak kerasa banget. Keren banget tuh. Asik banget. Makanya itu cara-cara diplomatis. Nah, salah satu yang cukup cerdas, ya bukan cukup cerdas. Kalau pendaru-pendaru kita orang-orang cerdas, saya yakin. Ada Malik saja yang nggak lulus SR ya, bisa menguasai banyak bahasa, 6 bahasa kalau tidak salah. Kita yang lulusan S2 belum tentu ya. Paling 2 bahasa, bahasa ibu sama bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia pun kadang-kala belepotan gitu ya. Bahasa Inggris, ya little I can gitu ya, paling gitu ya. Nah, itu kecerdasan. Nah, salah satu yang mengusulkan penggantian istilah berkali-kali itu adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang juga luar biasa, revolusioner pada waktu itu ya. Seorang anak muda yang begitu cerdas dalam memahami bahasa. Gila, Ahmad Subarjo. Nanti di waktu lain saya akan bahas Ahmad Subarjo secara spesial gitu ya. Nah, menurut grafolog, konsultan psikologi Ahsin Vina Sumantoro ya, dalam sebuah kajiannya, dia melihat bahwa karakteristik kepemimpinan dalam tanda tangan Soekarno ini kelihatan banget, kental banget. Nah, tanda tangan mantan suami Inggit Ganarsih ini tidak menggambarkan sosok yang stagnasi, artinya nggak bisa ya, kehidupannya nggak stagnan gitu, tapi dia dinamis, melainkan memiliki visi ke depan yang sangat jelas, atau bahkan bisa disebut sebagai sosok yang visioner. Apa sih yang membuat sang proklamator ini bisa dikatakan sebagai visioner? Nah, ini dia. Seperti dikatakan oleh Sinta, ciri khas tanda tangan seorang pemimpin yang bentuknya dinamis, ini Bung Karno itu ada di situ. Nah, tanda tangan Bung Karno ini diawali dengan inisial namanya, yaitu huruf S yang besar itu. Pernah nggak sih ngelihat tanda tangan Soekarno itu? Saya mau ini dulu,
tanda tangan Bung Karno. Keren nih. Eh, mana gambarnya. Nah, huruf S kemudian dirangkai dengan OE Karno gitu ya. Nah, itu mana S-nya work gitu ya. Tapi huruf S ini tidak dituliskan dengan jelas. Ya benar. Kayak apa ya? Mirip-mirip kalau di sini di gambarnya itu mirip-mirip antara huruf B dengan angka 8, terus ini terus di bagian pangkalnya itu ada bagian yang tajam gitu. Bagian yang tajam. Ada juga yang oke. Nah, seperti itu. Nah, S-nya itu S yang kayak gitulah pokoknya. Susah sih ya kalau digambarkan dengan kata itu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah Soekarno ini memberikan sedikit bentukan bulat di dalamnya. Nah, huruf S yang tidak jelas, tidak terlihat jelas itu menggambarkan bahwa Bung Karno sewaktu kecil mendapatkan kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya, terutama dari ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Hal itu juga yang membuat Bung Karno ini setelah dewasa menjadi pribadi yang penuh dengan cinta dan memiliki sikap mengayomi. Dan keinginan seseorang untuk mencintai dan dicintai itu hal yang manusiawi, kodrat manusia memang seperti itu. Namun Bung Karno memiliki itu lebih. Dia mampu meletakkan seseorang begitu spesial. Lah, terus rasa kasih sayang itu juga terlihat dari tulisan Soekarno kepada istri-istrinya. Seperti Haryati dan Heldi Jafar. Dia menempatkan para istrinya ini begitu spesial sesuai dengan kepribadian masing-masing. Dan seperti dikatakan Sinta, mungkin karena sosok ibunya ini melekat kuat dalam imajinasi, dalam ingatan Bung Karno. Sehingga dia memperlakukan wanita dan para istrinya ini sama seperti ia memperlakukan ibunya. Wow, istimewa nih. Terus apa lagi? Dalam tanda tangan Bung Karno juga selalu mengakhiri dengan tanda titik dan garis. Terutama dalam teks proklamasi dan teks yang bersifat kenegaraan. Yuk kita coba lihat lagi ya tanda tangan Bung Karno di naskah proklamasi. Ya benar, ada titik kemudian diakhiri dilanjutkan dengan garis. Nah, dan seretan garisnya ini menarik. Agak naik terus kemudian agak turun gitu ya. Nah, apa sih artinya? Wah. Nah, tanda titik ini menunjukkan sikap tegas. Sementara tanda garis ini menunjukkan bahwa Bung Karno tidak dapat melakukan apapun tanpa mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Dari situ Bung Karno ingin menunjukkan kerja tim itu sangat penting untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, contoh lain yang dalam rumusan tulisan tangan teks proklamasi ya, pada kata proklamasi di bagian paling atas ya sebagai tajuk tulisan itu disertai juga dengan 2 garis. Coba saya lihat lagi deh. Ini yang tulisan tangan mana? Tulisan tangan. Oh iya, ada garis yang di 2 kali garis ya. Di bawahnya kata proklamasi gitu ya. Nah, apa sih maksud dari itu? Nah itu. Ini maksudnya adalah Bung Karno kalau dalam kajian grafologi ingin menunjukkan bahwa ketegasan kerja tim itu menunjukkan ketegasannya ya, bahwa kerja sama dalam satu tim itu penting banget. Artinya kesatuan itu menjadi sesuatu yang tidak harus menjadi sesuatu yang mengejawantah dalam banyak hal. Nah, dia ingin menegaskan bahwa kemerdekaan ini harus segera direalisasikan. Meskipun ia tahu itu bukanlah pekerjaan yang mudah.
Mengingat banyaknya halangan dan rintangan, tapi dia tetap yakin melalui semangat kerja tim semua bisa terwujud. Ya, kalau kita balik lagi ke peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus itu banyak perdebatan yang panjang mengenai antara keinginan untuk merdeka, sementara Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu mengatakan sebentar, jangan terburu nafsu untuk merdeka karena ada hal-hal yang memang harus kita taati dalam tata hukum internasional dan lain sebagainya. Dan tapi pada akhirnya deadlock lah rapat itu, dan akhirnya deh mereka sepakat untuk merdeka gitu. Hal serupa juga terlihat dalam tulisan akhir Bung Karno. Ini tetap memaksa untuk menuliskan wakil-wakil bangsa Indonesia yang sesungguhnya ini sudah tidak muat dalam kertas. Ini menarik nih, makin menarik. Oh iya, benar juga sih. Di teks proklamasi yang tertulis yang dengan tulisan tangan ini kan sebenarnya wakil-wakil bangsa Indonesia, bukan atas nama bangsa Indonesia ya. Kenapa kita membacanya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta ya? Padahal teks tertulisnya tuh wakil-wakil bangsa Indonesia loh. Nah, ini gimana nih? Nah, Nah, ini apa sih maksudnya? Ada maksud tersendiri dari Bung Karno kenapa itu tetap dipaksakan untuk dituliskan di situ, karena dia memaksakan agar ada kesadaran bahwa kerja tim ini baginya sangat-sangat penting. Selain tegas, Soekarno juga teliti rupanya. Itu terlihat dari jarak atau spasi antar kata yang teratur serta margin atau batas kiri kanan itu ideal banget dalam kertas. Nah, padahal dapat dikatakan pada waktu itu dalam kondisi yang tertekan dan tergesa-gesa, tetapi Bung Karno tetap memikirkan ketelitian dalam menulis. Ini loh kemampuan yang kayak gini nih, artinya dalam situasi apapun beliau bisa sangat tenang ya, tetap berpikir jernih tanpa harus terbawa emosi. Nah, ini yang kadangkala kita sulit untuk bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang terpilih nih kayaknya nih. Iya, sangat detail banget nih. Beliau sangat detail memperhatikan bagian-bagian yang beliau ini hadapi itu dalam teks proklamasi ini. Wis gila, sumpah ini saya respect banget nih kalau kayak gini nih. Terus apa lagi? Nah, dari analisis tulisan tangan Soekarno, kita bisa menemukan bahwa Bung Karno adalah seorang penikmat seni. Itu terlihat dari huruf-huruf yang condong keluar. Dan Bung Karno juga pribadi yang perfeksionis. Dalam arti segala sesuatu harus mengikuti aturan yang berlaku. Ya betul. Itu juga terjadi dalam perundingan itu. Sementara yang menjadi kelemahan dari Soekarno adalah pribadi yang cukup memaksakan kehendak sendiri. Itu terlihat dari batang tulisan pada huruf D yang tidak tinggi. Oh, sebentar. Di bagian mana ya? Huruf A ya, Indonesia. D-nya nggak lebih besar, nggak lebih tinggi dari huruf-huruf lain. Katakanlah di LL itu L-nya lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian mana lagi? Indonesia tidak lebih tinggi dari huruf I. Oke. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Ada sesuatu yang menarik lainnya, bahwa Bung Karno punya keyakinan dan kemampuan independen yang sangat tinggi. Dan dia mampu mencapai keinginan atau kehendak tersebut. Keren. Respect buat Bung Karno.